Timnas Jerman bantai Hungaria. Timnas Jerman sukses mengamankan kemenangan di pertandingan pertama grup C UEFA Nations League 2024. Berhadapan dengan Timnas Hungaria, Der Panzer menang dengan skor telak 5-0. Timnas Jerman berhasil unggul di laga ini berkat gol dari Niklas Füllkrug di babak pertama. Sementara di babak kedua, Jerman menciptakan 4 gol melalui aksi dari Jamal Musiala, Florian Wirtz, Alexander Pavlovic, dan juga penalti dari Kai Havertz. Declan Rice tolak merayakan gol ke gawang Irlandia. Gelandang Inggris yakni Declan Rice menolak merayakan gol yang ia ciptakan ke gawang Republik Irlandia. Rice ingin menghormati negaranya yang pernah ia bela. Inggris diketahui bertandang ke Stadion Aviva di Dublin, Irlandia, dan The Three Lions menang 2-0 di sana. Declan Rice mencetakkan gol pertama Inggris di menit yang ke-11 usai menjebol gawang dari Komen Kelleher, dan gelandang Arsenal tersebut enggan untuk melakukan selebrasi. Debut jadi pelatih Inggris, Carsley tolak nyanyikan lagu kebangsaan. Lee Carsley baru saja menjalani debut menjadi pelatih timnas Inggris, namun ia banyak dikritik karena menolak menyanyikan lagu kebangsaan. Carsley tak mau menyanyikan lagu kebangsaan Inggris, mengingat ia membela Irlandia saat masih bermain meski kelahiran dari Birmingham. Keputusan Carsley banyak dikecam terutama oleh warga Inggris. Ia dinilai tak menghormati Inggris. Erling Haaland dapat kontrak baru di Manchester City. Erling Haaland dikabarkan hampir mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya dengan Manchester City setelah musim-musim yang luar biasa di Etihad Stadium. Meskipun kontraknya saat ini masih berlaku hingga 2027 mendatang, Manchester City tampaknya tidak ingin menunggu lebih lama untuk memastikan masa depan dari bintangnya tersebut. Mereka mengungkapkan bahwa pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak Haaland hampir segera rampung. Klub juga sudah siap menjadikan Haaland sebagai pemain dengan gaji tertinggi melampaui Kevin De Bruyne. Noni Madueke bisa geser posisi Bukayo Saka di timnas Inggris. Masa depan dari Bukayo Saka di timnas Inggris saat ini berada dalam ketidakpastian setelah penampilan terakhirnya yang tidak cukup menawan. Persaingan di lini depan Inggris cukup ketat dan Saka tidak boleh menurunkan level permainannya. Noni Madueke kini dipanggil oleh timnas Inggris asuhan dari Lee Carsley untuk jeda internasional di bulan September ini. Erick Thohir bongkar biaya mahal timnas Indonesia. Erick Thohir, ketum PSSI, baru-baru ini mengungkapkan fakta mengejutkan soal biaya yang dibutuhkan untuk mengelola timnas Indonesia. Angka yang disebutnya cukup fantastis, yakni sekitar 800 miliar per tahunnya. Namun saat ini PSSI masih belum memiliki dana sebesar itu. Erick berharap kedepannya akan semakin banyak perusahaan yang mau menjadi sponsor timnas Indonesia agar target dana tersebut bisa tercapai. Tampil impresif pada laga debut, Martin Paes dipuji oleh Erick Thohir. Kiper timnas Indonesia yang terbaru yakni Martin Paes tampil impresif di laga debutnya melawan timnas Arab Saudi. Hal itu pun menuai pujian dari ketum PSSI yakni Erick Thohir. Jadi Martin Paes saya rasa adalah pemain yang memang dibutuhkan untuk sebuah stabilitas tim, terutama memang kalau sudah tingkat tim yang dilawan di bawah 50 ranking FIFA, pasti memiliki striker yang haus gol dan juga sangat kuat. Naturalisasi Mesilker dan juga Elliot Rinder bikin fans Malaysia iri. Timnas Indonesia akan segera mendapatkan 2 pemain naturalisasi yang baru, yakni Mesilker dan juga Elliot Rinders. Dan proses ini membuat fans dari Malaysia iri berat. Sebelumnya fans Malaysia juga ikut bersuara saat timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi di laga kualifikasi Piala Dunia. Komentator Astro Malaysia yakni Aiman Rosizam memuji keberanian dari timnas Indonesia menekan Arab meski bermain tandang dan tidak diunggulkan. Arda Güler tambah daftar pemain Real Madrid yang cedera. Real Madrid tidak bisa beristirahat dari cedera yang dialami selama jeda internasional. Los Blancos kali ini kehilangan gelandang muda mereka yakni Arda Güler karena cedera. Pemain asal Turki tersebut mengalami cedera parah pada tulang kering kaki kirinya.
Leny Yoro berpotensi comeback lebih cepat. Ada kabar baik datang dari Manchester United. Bek anyar mereka yakni Leny Yoro berpotensi comeback lebih cepat dari perkiraan awal. Menurut laporan dari Manchester Evening News, sang bek awalnya dijadwalkan baru comeback di sekitar bulan November mendatang. Namun jika proses ini terus berjalan lancar, maka Yoro bisa comeback di bulan Oktober nanti. Manchester City siap gelontorkan 300 juta pound sterling jika Guardiola hengkang. Manchester City dikabarkan siap merogoh kocek lebih dalam untuk bisa memperkuat skuad mereka jika Josep Guardiola memutuskan untuk hengkang pada musim panas mendatang. Menurut laporan dari ESPN, pihak klub meminta Guardiola memberikan jawaban pasti pada Desember 2024 nanti. Mereka tidak mau Guardiola memberikan keputusan mendadak untuk bisa meninggalkan klub. Mengganti sosok Guardiola bukanlah tugas yang mudah. Dana sebesar 300 juta pound sterling yang disiapkan oleh Manchester City dapat digunakan untuk mendatangkan pemain-pemain bintang yang dapat langsung memberikan dampak positif. Erik ten Hag bakal orbitkan pemain baru di MU. Manajer Manchester United Erik ten Hag akan melakukan tradisinya untuk bisa mengorbitkan pemain muda di tim senior Setan Merah. Di musim ini nama Toby Collier akan diberi porsi bermain yang cukup banyak di lini tengah Manchester United. Menurut laporan dari Manchester Evening News, Erik ten Hag sudah kepincut aksi dari Collier sejak musim yang lalu. Sang manajer menilai bahwa sang gelandang berusia 18 tahun itu punya talenta yang bagus. Joshua Zirkzee ajak Jamal Musiala gabung dengan Manchester United. Sebuah pengakuan menarik disampaikan oleh Jamal Musiala. Bintang Bayern Munchen itu mengaku mendapatkan ajakan dari Joshua Zirkzee untuk gabung dengan Manchester United. Kepada West Amsterdam, Jamal Musiala mengaku bahwa ia masih sering berkomunikasi dengan Zirkzee yang mendapatkan ajakan dari pemain Belanda itu untuk pindah ke sana. Musiala sendiri menegaskan bahwa ia saat ini masih berkomitmen penuh kepada Bayern Munchen, namun ia tak menutup kemungkinan untuk reuni dengan Zirkzee di Setan Merah. Anthony masuk dalam daftar belanja milik Newcastle United. Manchester United berpotensi kehilangan Anthony di musim dingin nanti. Newcastle dilaporkan berminat kepada sang winger dari Old Trafford tersebut. KFC melaporkan bahwa DHW berencana untuk bisa mendatangkan winger baru di musim dingin nanti. Ini disebabkan bahwa stok wingernya kini cukup menipis, sementara Newcastle punya jadwal yang sangat padat. Setan Merah berharap bahwa Newcastle United mau menebus sang winger di kisaran 40 juta pound sterling. 3 klub Arab Saudi siapkan kontrak fantastis untuk Mohamed Salah. Usaha Liverpool untuk bisa mempertahankan Mohamed Salah menemui kendala baru. Ada 3 klub dari Liga Arab Saudi kini siap menawari gaji fantastis agar Salah mau pindah. Kauser melaporkan bahwa 3 klub dari Saudi Pro League yakni Al Hilal, Al Ittihad dan juga Al Ahly dikabarkan ingin menjadikan Salah sebagai ikon yang baru. Ketiga klub tersebut dikabarkan menyiapkan kontrak berdurasi 3 tahun untuk Mo Salah dan ia akan mendapatkan gaji senilai 30 juta euro per musimnya atau sekitar 625.000 euro per pekannya. Angka ini sekitar 2 kali lipat dari gaji Mo Salah sewaktu di Liverpool. Jadi mereka yakin bahwa Salah mau menerima tawaran tersebut. Joshua Kimmich masuk dalam daftar belanja milik Barcelona tahun depan. Barcelona dilaporkan berkeinginan untuk bisa mendatangkan Joshua Kimmich dengan status bebas transfer di tahun depan yang akan meninggalkan Bayern Munchen di akhir kontraknya nanti. Kepergian dari Ilkay Gundogan di musim panas telah meninggalkan lubang besar di lini tengah milik Barcelona dan kedatangan dari Kimmich akan menjadikan solusi ideal untuk mengisi kekosongan tersebut. Jonathan Tah ngotot tinggalkan Bayer Leverkusen. Jonathan Tah memastikan bakal meninggalkan Bayer Leverkusen ketika kontraknya habis di musim panas tahun depan. Tah menegaskan keputusannya sama sekali tidak berubah meski berhasil membawa Leverkusen menyabet gelar Bundesliga di musim kemarin. Tah mengaku sangat mencintai Leverkusen, akan tetapi ia ingin mendapatkan tantangan baru dan akan menghabiskan sisa karir profesionalnya bersama Leverkusen. Hal tersebut menjadikan dasar keputusannya untuk tidak memperpanjang kontrak.
MU jaga komunikasi dengan Thomas Tuchel. MU sejauh ini masih mempercayai Erik ten Hag. Di sisi lain, MU juga masih berkomunikasi dengan Thomas Tuchel yang dinilai bakal jadi calon manajer selanjutnya. Dilansir dari Mirror, para petinggi MU kepincut dengan Tuchel. Meski begitu, mereka masih akan mempercayakan ten Hag dan enggan buru-buru ambil keputusan. Gagal dapatkan Olise, MU kejar pemain dari Crystal Palace. MU kembali mengarahkan radar mereka ke Crystal Palace. Kali ini mereka berencana untuk bisa mendatangkan Eberechi Eze dari Crystal Palace. Tadi Lemel melaporkan bahwa MU sangat tertarik kepada Eze di tahun depan. Ini disebabkan Eze merupakan pemain yang versatile. Ia bisa bermain sebagai gelandang serang dan juga bisa bermain di sayap kiri. Jika MU serius ingin membajaknya, Setan Merah harus menyiapkan dana sekitar 70 juta pound sterling. Belum menyerah, Barcelona kejar lagi Nico Williams di tahun depan. Barcelona nampaknya masih kesengsem berat kepada Nico Williams. Mereka berencana untuk bisa mendatangkan sang winger di tahun 2025 nanti. Dilansir dari Sport, manajemen Barcelona dikabarkan akan mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin agar bisa mengamankan jasa Williams. Barcelona pede bahwa mereka bisa mengamankan jasa Williams pada musim panas 2025.